Shalom Bapak Ibu, gimana kabarnya? Puji Tuhan ya. Kita akan bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Hati merdeka, ya saya tambahkan bebas dari kekhawatiran. Ya, anak Tuhan sudah dibebaskan dari dosa, saudara. Pelanggaran Tuhan sudah ampuni, tapi masih banyak yang terjebak di dalam kekhawatiran hidup. Artinya masuk di dalam perhambaan lagi, bukan? Oleh karena itu kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan Matius 6 ayat 25 sampai yang ke-30. Mari kita akan membaca bergantian, saya membaca ayat yang ke-25, Bapak Ibu 26, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja di dalam hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Siapa di sini yang bebas dari kekhawatiran, sudah tidak pernah mengalami namanya kekhawatiran. Sudah saya pikir setiap kita pernah mengalami satu hal yang ini, saudara ya. Bagaimana kita dari mungkin dulu kita sekolah, saudara ya, kemudian khawatir bisa lulus apa tidak. Kemudian harap-harap cemas bisa lulus, kemudian ke bangku universitas. Bisa nggak masuk ya, universitasnya hebat ternama, pilihan yang masuk sana. Kemudian bisa masuk universitas. Setelah itu lulus kemudian cemas, bukan? Bisa nggak dapat pekerjaan ya. Kemudian berharap, berdoa dan akhirnya menunggu waktunya. Tuhan kasih pekerjaan yang baik pula. Lalu kemudian saudara apakah bebas dari kekhawatiran? Khawatir lagi hal selanjutnya, bukan? Sudah dapat pekerjaan yang baik, belum dapat jodoh ya. Wah, masa pegangannya handphone sama kunci mobil doang gitu ya. Gandengannya dong pasangan hidup, kira-kira begitu ya. Kemudian doa, Tuhan kasih. Dapat pasangan, dapat pacar. Lalu kemudian apakah hilang kekhawatiran saudara? Ada lagi kekhawatirannya. Udah dapat jodoh, nikah dong gitu ya. Kemudian akhirnya bisa nikah, duit pas-pasan modalnya barangkali kan. Kemudian akhirnya bisa menikah ya. Kemudian nikah, bebas dari kekhawatiran. Tidak ada kekhawatiran selanjutnya. Kepengen punya anak, udah nunggu 3, 4 tahun, 5 tahun, kok belum Tuhan kasih. Ya berobat sana, berobat sini sambil berdoa. Akhirnya apa? Akhirnya punya anak, saudara ya. Seneng sekali, happy. Bebas dari kekhawatiran? Tidak. Kemudian gimana cara membesarkan? Anaknya kolahin mahal dan seterusnya. Saudara bergumul, akhirnya anak bisa sekolah ya, kemudian gimana supaya bisa lulus, kemudian setelah itu gimana bisa kuliah, terus lagi saudara ya, mau dilanjutin, kemudian gimana supaya anak itu bisa dapat pasangan, wah bergumul lagi kok belum dapat jodoh ya, kemudian doa dan akhirnya dapat pasangan, lalu kemudian udah nikah saudara, kemudian gimana kok belum dapat anak ya, terus saudara ya, sampai nanti jadi opa oma juga begitu lagi saudara, putar lagi nih ya. Jadi kita ini masuk di dalam dunia di mana kita punya langkah-langkah untuk mengantisipasi masa depan. Tetapi lihat firman Tuhan ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Jadi firman Tuhan mengatakan ya, bagaimana orang yang mudah khawatir, hati-hati. Apakah bisa menambah sehasta saja? Ya, artinya kekhawatiran ini banyak kerugiannya atau banyak tidak ada manfaatnya ya.
Menambah sehasta artinya 45 cm sehasta. Kalau kita punya jalan hidup sekian kilometer, barangkali 3 atau 4 atau 5 kilometer kalau digambarkan dan ukuran panjang, saudara-saudara, nambah sehasta 45 cm itu sangat sedikit sekali. Tetapi dikatakan di sini ya, dengan kekhawatiran nih jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, jangan-jangan begini, tetapi tidak akan menambah 1 hasta sekalipun ya. Makanya ada orang yang ketika dia khawatir, dia asam lambung naik, lalu kemudian hipertensi dan seterusnya dan berdampak pada kesehatannya. Nah hari ini saudara, 3 rahasia merdeka dari kekhawatiran. Kita lihat bagaimana cara Tuhan Yesus membebaskan seseorang atau murid-muridnya pada saat itu dan kita hari ini untuk bebas dari kekhawatiran. Yang pertama, percaya pada pemeliharaan Allah. Oh ini mah udah tahu ya, kita dari dulu udah tahu begini. Tapi kita lihat hari ini kita belajar logikanya Tuhan Yesus. Logikanya Tuhan Yesus menarik ya. Dimana ketika Tuhan Yesus menjabarkan ya, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian di ayat 25 ya. Artinya ini logika yang pertama ya. Dari yang mahal ke yang murah. Dari yang mahal ke yang murah. Kalau Tuhan kasih dari yang mahal ke yang murah. Sudah perhatikan ada 4 kata ya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Yang dari yang mahal ke yang murah. Yang paling mahal mana? Sudah dari 4 ini. Ini random dulu ya. Tapi kita harus tahu mana yang paling mahal, mana yang paling murah. Yang paling murah mana? Yang paling sering dapat cashback kan? Kalau saudara order GoFood atau apa, nah saudara ini lagi promo. Artinya apa? Artinya makanan, saudara ya. Atau mungkin pakaian bisa jadi, karena makanan juga bisa lebih mahal daripada pakaian. Tergantung ini ya, antara makanan dan pakaian. Pasti 2 ini yang paling murah, saudara ya. Ada pesan tubuh ginjal, lagi cashback gitu, ada? Nggak ada saudara-saudara, ini mahal ini tubuh ini. Ya, jadi kesehatan ini mahal dan yang paling mahal adalah kehidupan, nyawa. Dan nyawa kita itu dikasih free sama Tuhan. Tuhan ciptakan kita saudara-saudara dan bahkan Tuhan tebus dengan darahnya. Artinya apa? Artinya kita punya kehidupan yang Tuhan kasih dengan cuma saudara. Jadi yang pertama adalah kehidupan, kedua tubuh, 3 pakaian, 4 makanan. Artinya apa? Tuhan ingin supaya kita berpikir begini. Kalau ingat tentang pemeliharaan Tuhan, apa yang Tuhan kasih, lihat. Tuhan sudah kasih yang paling mahal, kenapa kamu khawatir hal yang murah? Itu loh. Kenapa kita khawatir dengan hal-hal yang sepele, yang remeh, yang murah di hadapan Tuhan? Tuhan kasih yang paling mahal. Kenapa kita terus pusingin dengan hal-hal yang murah ini? Ibarat begini saudara ya, saya menyekolahkan anak di sekolah internasional di daerah Jakarta Selatan. Paling mahal, saya cari yang paling mahal. Umpama andai kata ya saudara ya. Dan kemudian saya berhasil menyekolahkan sekolah. Kemudian mungkinkah saya khawatir gimana ya beli buku gambar, alat tulis, tas sekolah anak. Lalu kemudian anak saya worry, papi bagaimana ini? Besok belum ada buku gambar, kita nggak punya uang papi untuk beli buku gambar. Apakah mungkin anak saya akan berkata seperti itu? Jawabannya tidak. Saya sanggup menyekolahkan, kasih DP dan menyekolahkan semua per bulan saya sanggup bayar. Artinya apa? Artinya hal-hal yang lain, peralatan-peralatan lain itu pasti saya akan juga sanggup membelikannya. Itu saudara logikanya ya. Jadi kita melihat bagaimana ketika kita itu menjalani kehidupan hari lepas hari, ketika diserang dengan virus yang namanya kekhawatiran, saudara langsung ingat apa yang Tuhan kasih itu sangat mahal, tetapi kenapa kita khawatirkan hal yang murah. Lalu kita lihat ya, Yesus kemudian mengajak kita berlogika sebaliknya. Logika sebaliknya apa? Dari yang murah ke yang mahal. Sudah 1, 2, 3, dari yang murah ke yang mahal, sama-sama yuk, 1, 2, 3. Dari yang murah ke yang mahal. Apa yang dari murah ke mahal? Pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Kalau tadi apa yang Tuhan kasih dari mahal ke yang murah. Kalau pemeliharaan Tuhan dari yang murah ke yang mahal. Yang ngomong sama kanan kiri, yuk coba colek ya. Yang kanan kiri, 1, 2, 3.
Dari yang murah ke yang mahal. Ini pemeliharaan Tuhan. Maksudnya gimana? Lihat ya. Bunyi firman Tuhan begini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur. Ini burung-burung di langit, bukan burung lovebird ya, yang ada di kandang di rumah kita, bukan burung makau, bukan burung kakak tua raja itu harga ratusan juta, saudara, bukan. Ini burung murah-murah, saudara ya. Ini burung liar yang ada di langit itu, lihat itu di langit, bukan di kandang majikan yang kaya, enggak. Ini di langit, lihat. Ini murah loh harganya ya. Nah sekarang gini ya. Kalau yang murah saja Tuhan pelihara, apalagi yang mahal. Ini manusia mahal sudah dibeli oleh darah Yesus, dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Ya, jikalau ciptaan yang murah dan liar saja dipelihara Tuhan dengan setia, apalagi kita, apalagi saudara, apalagi saya yang mahal dan berharga di matanya. Seberapa mahal engkau dan saya, saudara ya. Mahalnya adalah ketika sampai Tuhan itu membayar dengan bayaran yang termahal dengan nyawa anak tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini pembayaran termahal di jagat raya. Ya saudara pasti bakat dagang semua ya, suka cari cuan ya. Saudara bisa tahu pembayaran termahal apa? Ya banyak saudara bisa tahu. Dan ketika perusahaan mengakuisisi dan seterusnya. Tetapi kita lihat pembayaran termahal itu ketika darah anak domba Allah itu ditumpahkan untuk penebusan dosa. Nyawa Allah sendiri saudara harus dikorbankan dan harus diberikan buat kita. Nah sekarang kita lihat logikanya. Ini mirip dengan logika satu. Logika satu ingat lagi, ketika Tuhan kasih dari mahal ke yang murah. Ya, ingat logika satu, dari mahal ke yang murah. Logika dua, pemeliharaan Allah dari murah ke yang mahal. Ini sekarang yang logika pertama ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, ini paling mahal anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ini pemeliharaan Allah saudara, ini bukan yang paling mahal. Mengaruniakan segala sesuatu untuk kita hidup, untuk kita bisa bekerja, untuk kita menjalani keluarga, aktivitas kita. Kalau Tuhan sudah memberikan yang paling mahal anaknya sendiri untuk turun ke tengah dunia. Ini pemberian termahal. Kenapa kita khawatir dengan hal yang murah? Pasti Tuhan akan cukupkan. Ini logika pemeliharaan Allah ya. Bagaimana setiap kita ketika menghadapi pergumulan, kekhawatiran, saudara ingatlah logika-logika yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau engkau sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, engkau adalah ciptaan Tuhan yang berharga, yang mahal. Kenapa kita masih khawatir dengan hal-hal yang lebih murah? Kemudian yang kedua, saudara, obat kedua adalah membongkar akar kekhawatiran, yaitu berhala kontrol, saudara. Mengapa manusia begitu mudah terjerat oleh kekhawatiran? Saudara, apa jawabannya? Karena dia punya berhala kontrol yang sangat besar. Masing-masing orang punya kapasitas masing-masing. Ada yang terlalu besar, ada yang biasa. Tapi jangan lupa, berhala kontrolnya kecil, mungkin ada berhala yang lainnya. Ya, tetapi kita lihat di sini satu berhala yang punya pengaruh besar ya untuk membuat saudara dan saya khawatir adalah berhala kontrol. Dia akan pegang kendali ya, di mana ketika kita merasa seluruh hidup dan masa depan bergantung 100% pada kekuatan, kepintaran dan upaya diri kita sendiri. Kalau bukan saya yang kendalikan, maka hidup saya akan hancur. Nah ini orang yang punya ciri-ciri berhala kontrol cukup besar, saudara. Jadi bagaimana kekhawatiran itu bisa tersingkap ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini. Nah saudara, apa itu kekhawatiran? Kekhawatiran itu adalah bentuk ketidakpercayaan tersembunyi yang meragukan apakah Allah sungguh-sungguh peduli dan berkuasa atas hidup kita.
Jadi kelihatannya saudara ini sebuah hal yang biasa ya, normal. Tapi di balik itu ada pesan teologis. Hati-hati, orang yang mudah khawatir sebenarnya dia ada punya satu dosa, yaitu dia tidak atau dia meragukan ya. Apakah Allah itu sungguh peduli dan berkuasa atas hidup kita atau tidak ya. Jadi dia punya keraguan-raguan yang sangat besar. Oleh karena itu dia akan mengkontrol segala-galanya. Nah sekarang kita lihat ya bagaimana di dalam Yakobus 4 ayat 13, ada seorang digambarkan punya berhala kontrol besar. Tidak ada kata khawatir, tapi sebenarnya kalau kita lihat ini orang yang sangat amat khawatir sebenarnya. Mari kita lihat Yakobus 4 ayat 13. Kita lihat dalam firman Tuhan ini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. Problemnya di mana? Semuanya baik, punya planning yang baik, ya. Tetapi kalau kita lihat saudara-saudara ini berhala kontrol besar, otoritas atas waktu, ya, sampai ditentukan besok atau hari ini berangkat ke kota Anu. Berangkat tujuan kemana? Jelas, ya. Lalu kemudian tinggal di sana selama berapa lama? Setahun, jelas. Ngapain di sana agendanya? Berdagang. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya dapat cuan, ya. Jadi ini jelas semua saudara. Tetapi kok ayat firman Tuhan ini tidak berhenti di sini, tetapi ada teguran. Ayat 14 dikatakan, kamu gak tahu apa yang terjadi besok, apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini ayat yang keras. Kamu gak tahu apa yang terjadi besok, tapi engkau bisa tahu memastikan ini semua. Ya. Lalu kemudian di ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini maksudnya daripada surat Yakobus. Dia ingetin, boleh berencana, tapi tambahkan dong, kalau Tuhan berkenan. Kalau Tuhan menghendaki, aku akan berbuat ini dan itu. Saudara, ini menunjukkan bahwa planning bukan satu hal yang salah. Kita punya rasio Tuhan berikan untuk punya langkah antisipasi. Sehingga apa? Semua harus butuh perencanaan. Dalam firman Tuhan jelas ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa ada orang yang berencana itu baik sekali. Tetapi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini ketika kita tidak melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita. Nah saudara, kita melihat karena itu saudara-saudara, Yesus memberikan contoh tentang bunga bakung. Tadi burung-burung di langit ya. Tetapi sekarang kita melihat bunga bakung di ladang. Nah ini menarik saudara ya. Bunga bakung itu adalah bunga yang sangat liar. Lalu kemudian berumur sangat pendek. Pagi hari mekar, indah. Siang kemudian layu karena teriknya angin saudara. Kemudian sore hari dibabat bersama-sama dengan rumput liar itu untuk apa? Dijadikan kayu bakar dapur. Jadi bukan bunga lili yang indah, bunga anggrek ya saudara. Saya tahu ada yang suka bunga, ya pasti ini bukan masuk hitungan, ya untuk bunga-bunga yang indah itu enggak, ya ini bunga liar saudara. Tetapi jangan salah, bunga liar ini dijadikan analogi oleh Tuhan Yesus. Ini bisa lebih indah daripada jubah yang dipakai Salomo dalam kemegahannya. Jadi jangan salah, hidup yang seperti uap, Tuhan kasih tahu ya. Hidup yang seperti uap, itu Tuhan bisa mengisi dengan keindahan. Tetapi manusia cenderung apa? Manusia cenderung mengontrol segalanya, pengen untuk eksis selama-lamanya, berambisi untuk bertahan selama-lamanya. Tuhan firman begini, kamu seperti bunga bakung. Artinya apa? Hidup seperti uap, yang sebentar itu lenyap. Jadi ketika kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkarya, untuk hidup memuliakan Tuhan, pakai itu, pakai kesempatan yang indah itu, jangan sia-siakan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita menyerahkan segala kontrol dan kekuatan kita kepada Tuhan. Nah sekarang kita lihat, ini logikanya juga mirip saudara ya. Logikanya adalah yang sementara kekal. Ya, kalau Tuhan menyertai yang sementara, apalagi manusia yang punya jiwa yang kekal, masa sih Tuhan tinggalkan? Kalau burung-burung di udara dan kemudian bunga bakung, burung tadi murah. Bunga bakung ini sementara.
Kalau yang murah dan sementara saja Tuhan sertai, Tuhan pelihara, masa kita manusia yang punya jiwa yang kekal Tuhan tinggalkan? Ini enggak make sense kata Tuhan. Ini enggak logis. Yang logis adalah waktu Tuhan sertai mereka yang murah dan sementara, pasti Tuhan sertai kita yang mahal dan kekal. Amin Bapak Ibu. Dan kita bersyukur Tuhan ingatkan kita, ya kita punya jiwa yang kekal di hadapan Tuhan. Maka kau jangan khawatir, pasti Tuhan akan sertai kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Mengalihkan kekhawatiran menjadi kepedulian tentang kerajaan Allah. Antara kekhawatiran dan kepedulian, saudara-saudara, ternyata ketika kita menggumulkan maknanya ada sedikit kemiripan. Apa itu saudara? Kemiripannya. Saudara, secara makna ya, kita lihat. Matius 6 ayat 33 kita baca sama-sama. Ini ayat yang sangat terkenal. Ini solusi bagi orang khawatir ya. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sudah perhatikan kata carilah. Ya, cari. Mana handphone saya? Cari. Nah, tetapi kita lihat di sini ya. Dari akar katanya memang berbeda, tetapi punya semangat yang sama, Saudara. Dari definisinya. Carilah itu apa? Carilah itu zeto, ya. Zeteo. Zeteo. Nah, carilah di sini ternyata punya arti mencari, mengejar secara aktif, cari jodoh mungkin pakai kata ini ya, cari cuma lihat gitu, harus kejar sampai aktif gitu kan, mengerahkan seluruh hasrat dan fokus, mencurahkan perhatian utama. Nah ini pengertian daripada carilah. Sebenarnya kalau kita perhatikan, khawatir juga mirip gak? Sampai penuh dengan hasrat, sampai kepikiran, betul ya? Ada kemiripan, carilah dan kekhawatiran. Tapi kita lihat ya dalam kekhawatiran ya. Sekarang yang kedua, kekhawatiran. Kekhawatiran nama bahasa aslinya adalah merimnau. Merimnau. Ya, merimnau artinya apa? Merimnau ini artinya khawatir atau cemas. Tetapi punya arti juga positif ya. Memperhatikan atau peduli dengan sungguh-sungguh. Mirip gak? Mirip ya? Carilah dan khawatirlah itu mirip saudara ya. Jadi ada nuansa untuk mikir secara fokus begitu ya. Lalu terpikir terus gitu. Nah ini sama saudara. Dari semangat yang sama untuk memikirkan atau peduli dengan sungguh-sungguh. Tetapi kita lihat nih gambar ini. Merimnau itu dari asal katanya dalam bahasa Yunani itu arti terpecah, terbelah. Jadi ada tali yang mengikat dari kanan, ada tali yang mengikat dari kiri. Artinya dia tidak fokus, saudara-saudara ya. Yang satu fokus dalam kekekalan, satu fokus dalam hal duniawi. Jadi artinya tercekik dia, ya. Artinya tercekik. Jadi sebenarnya sungguh-sungguhnya sama, tapi sungguh-sungguh fokusnya apa? Dia mulai terbelah dua, kira-kira begitu. Akhirnya apa? Akhirnya orang yang cemas tuh rasanya tercekik sekali gitu. Padahal pengen pikir, tapi habis itu bisa jadi overthinking dan seterusnya. Kenapa? Karena ini, ya, terbelah. Bisa dari kanan kiri, depan belakang, saudara-saudara. Jadi kita lihat di sini, sebenarnya, ya, bagaimana dari persamaan katanya ini mengejar secara aktif, memikirkan. Ini suatu hal yang baik sebenarnya. Tetapi kita melihat akhirnya bisa menjadi seperti ini ketika pikirannya sudah tidak lagi fokus. Harusnya apa? Yang dipikirkan itu kerajaan Allah dan kebenarannya. Fokus kepada pemikiran-pemikiran Tuhan. Nah, tetapi kita, enggak Tuhan saya maunya yang pikir yang sini. Akhirnya apa? Tercekik dan akhirnya kita mulai tidak sejahtera, tidak happy, mulai overthinking, kok Tuhan tidak mengasihi saya dan seterusnya saudara-saudara. Jadi akhirnya kecemasan itu yang akhirnya menggerogoti kita. Tapi sebenarnya ketika Tuhan memberikan kita kapasitas untuk berpikir itu dari Tuhan bukan? Iya dari Tuhan. Kita diberikan rasio untuk punya langkah namanya antisipasi. Binatang gak punya itu. Supaya manusia bisa survive.
Gimana ya nanti kalau terjadi seperti ini, you nggak bisa lakukan ini seperti apa? Maka kita prepare segala perencanaan dengan matang, bukan? Tetapi akhirnya fokusnya bukan kepada kedaulatan Tuhan, tetapi pada diri kita sendiri. Nah sekarang kita lihat ya dalam penggunaan dalam hal-hal yang lain ya, ayat yang lain. Filipi 2 ayat 20. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Dia ini adalah Timotius, Bapak Ibu ya, kalau kita baca konteksnya. Jadi Paulus ngirimin Timotius, merekomendasi Timotius untuk melayani jemaat Filipi. Gak ada loh hamba Tuhan lain yang sehati sepikir sama daripada saya selain daripada Timotius ini. Tolong terima ya, tolong terima. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh memperhatikan. Merimnao pakainya. Tadi ingat merimnao dipakai dalam apa? Kekhawatiran. Sama. Ini loh yang suka khawatirin kamu ini loh. Yang suka kepoin kamu. Ya mungkin kalau bahasa sehari-hari ini kepo. Tapi keponya apa dulu? Kepo kerajaan Allah ini saudara. Kepo kerajaan Allah bukan yang lain. Karena apa? Karena mereka ini sudah dipersiapkan. Untuk apa? Membuat jemaat itu maju. Jadi sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Terima dia. Jadi bagus gak khawatir yang di sini? Bagus saudara ya, ini khawatir yang positif sifatnya, bukan yang negatif. Jadi saudara Tuhan sebenarnya ingin supaya apa? Supaya orang yang penuh dengan banyak kekhawatiran, ayo melayani ya, alihkan di dalam pekerjaan Tuhan, melayani lebih banyak. Udah Pak, udah melayani, masih aja khawatir waktu di rumah ngomong kurang banyak pelayanannya, tambah lagi gitu ya. Tambah lagi pelayanan, supaya apa? Supaya saudara benar gitu loh cara berpikirnya ketika kita fokus kerajaan Allah, semua itu akan Tuhan tambah-tambahkan. Saudara coba bengong-bengong, saudara nggak ngapa-ngapain ya. Pasti pikir macam-macam kan, tetapi Tuhan akan ingatkan, ya karena memang kita harus berpikir. Pikirin firman Tuhan, pikirin pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan. Gimana Tuhan boleh memberkati anak-anak Tuhan dengan gereja Tuhan. Ayo terus pikirin supaya pelayanan makin banyak, makin berlimpah. Kira-kira seperti itu saudara, bagaimana Tuhan men-setting rasio akal pikiran kita. Lalu kemudian yang kedua, ini jelas. Gak usah diterjemahkan lagi dengan bahasa asli ya. Itulah sebabnya maka karena aku tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Langsung belak-belakan pakai kata khawatir. Aku khawatir loh. Jadi Rasul Paulus ini kekhawatiran enggak? Kekhawatiran saudara. Orangnya kekhawatiran, tetapi kekhawatirannya untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Gimana jemaat Tuhan pada saat itu mudah sekali tergoda dengan hal-hal ajaran sesat lah atau hal-hal duniawi. Rasul Paulus khawatir sekali, kamu gak bisa ya, ayo harus tinggalkan itu semua, jangan kena sama si penggoda, kamu harus bertumbuh, ikuti ajaranku dan teladanku, kira-kira begitu. Jadi kita lihat di sini bagaimana firman Tuhan mengajak setiap kita sebenarnya untuk apa? Untuk menjalankan kehendaknya. Itu settingannya, itu defaultnya bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Yuk jalanin kehendakku, khawatirkan akan ini, khawatirkan akan hal yang positif ini. Sehingga kamu bisa lepas dari kekhawatiran. Ya. Seseorang berkata begini, ada 3 tempat bagi anak Tuhan yang harus dikunjungi. Yang pertama adalah rumah sakit. Waktu berkunjung ke rumah sakit, saudara akan tahu rasanya kesehatan itu mahal, ya kan? Kesehatan itu begitu mahal sehingga orang juga harus punya asuransi dan seterusnya. Yang gak ada bisa kena harga yang mahal. Jadi bersyukur untuk kesehatan karena Tuhan kasih kesehatan itu mahal. Yang kedua apa? Penjara, saudara ya. Kedua itu penjara. Ketika seorang ada di penjara, dia harus mensyukuri yang namanya kebebasan. Setiap seorang itu ada di penjara nggak bebas,
Saya lihat ada di medsos bagaimana seorang itu ditahan di penjara. Kemudian anaknya masih kecil mengunjungi papanya. Sudah mengharukan sekali. Dan akhirnya udah pegang-pegangan di sel begitu ya. Akhirnya ada sipir yang dengan hati yang luluh dibuka pintu penjaranya. Lalu anaknya dipeluk gitu ya. Kemudian sampai nangis begitu ya. Papa, kangen papa, aku kangen papa gitu ya. Terus kemudian cuma berapa waktu kemudian ditutup lagi. Jadi baru tahu rasanya kebebasan. Ketemu sama istri, ketemu sama anak itu rasanya sangat indah ya. Kemudian yang ketiga saudara, tempat apa yang harus dikunjungi? Rumah duka ya, rumah duka. Kenapa rumah duka? Baru memahami bahwa hidup itu singkat dan hidup ini adalah sementara. Ya, jadi bagaimana seorang itu sebenarnya hidup hanya menunggu giliran ke rumah duka. Masing-masing punya antrian nomornya sendiri-sendiri. Ya, bagaimana ketika seseorang ada di sana dia bergumul. Sebenarnya pergumulannya apa? Bukan hanya hidup, apalagi hidup secara sembarangan, tidak. Tetapi apakah hidup saya sudah menjalankan kehendak Tuhan atau belum? Nah sebenarnya itu adalah pertanyaan yang terakhir di akhir hidup kita. Bukan seberapa banyak rumah yang kita punya, tetapi apakah kita sudah menjalankan kehendak Tuhan atau belum. Ini Thomas Watson dia berkata ya, jika ada sesuatu yang dapat melegakan kita menghadapi kematian, itu adalah ketika kita sudah berusaha melaksanakan kehendak Allah di bumi. Inilah kekhawatiran yang seharusnya kita miliki. Sudah jalanin kehendak Tuhan atau belum? Sebagai para orang tua, apakah kau sudah menjalankan kehendak Tuhan, membesarkan anak di dalam Tuhan atau belum? Saudara, orang yang bergumul akan kehendak Tuhan, dia enggak mau biasa-biasa di dalam kerohaniannya. Dia akan bertanya, Tuhan kenapa saya stuck di dalam kerohanian saya? Saya pengen lebih maju lagi di dalam Tuhan. Saya pengen lebih lagi melayani Tuhan. Gak mau stuck seperti ini Tuhan. Saya pengen melakukan kehendak Tuhan. Artinya apa? Artinya dia punya gairah di dalam pelayan. Dia mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sehingga dia memahami Tuhan mau untuk naik level ke level berikutnya. Orang tua yang bergumul akan kehendak Tuhan, dia juga bergumul. Apakah anak saya sudah terima Tuhan Yesus belum? Apakah anak saya sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan atau belum? Atau jangan-jangan anak saya hanya ikut Tuhan karena warisan daripada orang tuanya. Kristen sih katanya. Tapi katanya bukan sungguh-sungguh di dalam hatinya. Saya gak mau seperti itu Tuhan. Dan sehingga saudara ketika kita menjalankan kehendak Tuhan demi kehendak Tuhan. Di akhir hidup itu seperti ada rasa tenang kita menghadap Tuhan. Tuhan, aku sudah menjalankan kewajibanku atau menjalankan kehendak Tuhan. Dan saudara kita bergumul di dalam segala pelayanan, di dalam segala kehidupan bergereja. Dan saudara kita mencoba mengkaitkannya. Apakah kita dalam kehidupan bergereja sudah menjalankan kehendak Tuhan atau belum? Apakah kita puas dengan apa yang sudah ada? Oleh karena itu saya coba bergumul untuk mengkaitkan dengan firman Tuhan ini ya. Apakah saudara dan saya punya kepedulian akan kerajaan Allah? Letak kekhawatiran kita ada di mana? Di diri kita kah? Atau kita juga sudah alihkan kepada kerajaan Allah? Ada 4 kata benda. Tadi kata benda yang sebelumnya ada pakaian, saya coba kaitkan ya. Ada gedung gereja. Ada alat musik dan multimedia, video proyektor dan sebagainya. Ada program gereja, organisasi, gathering, ibadah dan seterusnya. Tetapi juga ada jiwa-jiwa yang terhilang. Ada 4 kata benda. Pertanyaannya, gimana cara Tuhan melihat? Mana yang mahal, mana yang murah? Dari yang mahal ke yang murah. Coba saudara lihat mana yang nomor 1, 2, 3, 4. Yang kira-kira kalau Tuhan Yesus hadir pada saat ini yang akan disoroti yang mana? Yang paling mahal kan?
yang paling mahal, jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan Yesus akan melotot di sana, mungkin menangis. Ini jiwa yang berharga, jiwa yang harus dicari. Khawatir akan hal ini, pikirkan sungguh-sungguh, cari dengan gairah. Ya. Lalu kemudian organisasi, rapat, gathering, makan bersama supaya anak-anak Tuhan itu bisa melayani dengan baik. Gedung gereja nomor 3 ternyata, ya, bahwa suatu hari juga pasti nggak bisa dibawa ke surga, ya kan? Tapi jiwa-jiwa ini yang Tuhan lihat, jiwa-jiwa ini yang Tuhan perhatikan. Alat musik ini saudara lihat Videotron keren, nomor 4 bagi Tuhan Yesus murah, gitu ya. Bagi kita ini nggak cocok dagang nih Tuhan Yesus ya, tapi ya bagi Tuhan Yesus enggak, ya. Gimana bisa cuan gitu ya kira-kira kalau manusia lihat ya. Enggak, cuan gue sama cuan lu lain gitu ya. Cuannya Tuhan Yesus ini jiwa-jiwa yang akan dijangkau, jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Ini yang aku beli dengan darahku. Aku sampai rela mati, meninggalkan tahta surga untuk cari mereka. Satu jiwa berharga aku cari kemanapun dia pergi. Dan saudara, bukankah ini juga kerinduan daripada orang tua, anak-anak Tuhan, para orang tua. Mana yang kau inginkan anakmu terima Tuhan Yesus selamat atau punya rumah megah, punya mobil mewah dan punya pekerjaan yang baik? Pasti nomor 1 bukan? Di mana dia terima Tuhan Yesus terlebih dulu, hal yang lain akan mengikutinya. Kalau kita hanya pikirkan mobil buat anak, saudara-saudara, bukankah itu sebuah kekeliruan di dalam berlogika menurut Tuhan Yesus? Tapi Tuhan Yesus ajarin, ini yang penting, ini yang didahulukan, nanti Tuhan tambah-tambahkan semuanya. Amin Bapak Ibu. Dan kita bersyukur besok camp aktivis Gereja Petra Indonesia. 70-an sudah daftar. Artinya mulai khawatir. Tapi khawatirnya yang positif ya. Untuk pekerjaan Tuhan hari depan Gereja Petra. Gimana Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Sama-sama ayo kita khawatirkan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang Tuhan percaya. Jangan kita merasa apatis, udahlah itu urusan pendeta, urusan penatua. Tapi ayo sama-sama pikirkan bahwa pekerjaan Tuhan ini layak untuk kita pikirkan sama-sama, layak untuk diperjuangkan. Sehingga setiap kita boleh melihat bagaimana Tuhan tersenyum. Kamu sudah melakukan tanggung jawab atau kehendakku di bumi.